Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan lagi kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk memuji menyembah Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Allah, serta mempersiapkan diri melakukan seluruh kehendak Allah. Kita pujikan pujian bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku
penyertaannya. Haleluya, 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 haleluya. Saat kita menghadapi sesuatu jalan buntu, kita tidak mengerti apa yang harus kita perbuat, mari kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita menaruh harap percaya kita hanya kepada Yesus yang sanggup menolong kita, menunjukkan jalan bagi kita, dan memberikan kemenangan bagi kita. Oh, puji nama Tuhan. Kita mau sujud di altarnya, memuji menyembah Tuhan, mengharap pertolongan Tuhan di saat-saat sulit sukar akhir zaman ini. Haleluya. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami. Haleluya. Tapi Engkaulah Allah kami, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami, melepas dosa kami, yang membebaskan kami, boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian ini sekali lagi dengan penuh kesungguhan, percaya tidak ada barang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
menyenangkan pagi hari ini beribadah kembali kepada Tuhan. Di saat kesulitan, kesukaran di akhir zaman ini Bapa, kami percaya ada sesuatu yang sedang terjadi dan akan terjadi dalam kehidupan kami. Bagi orang percaya, Kau memberikan pertolongan, Kau memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan iman. Haleluya, semakin teguh, semakin tetap taat setia untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Sucikan kami, kuduskan kami semua Tuhan. Umat-Mu yang Kau layakan untuk memuji Tuhan, untuk melayani Tuhan. Haleluya, pada pagi hari ini Tuhan tolong kami semua. Haleluya. Curahkan urapan dari tempat yang maha tinggi, melawat kami semua, memenuhi tempat ini, akan menjadi berkat untuk lingkungan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Siapapun kita yang hadir pagi hari ini, kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Kita pujikan lagu penyembahan.
berdoa bagi Tuhan, tahu-tahu Bu Gembala mengirim sebuah renungan. Perasaan, pikiran siapa yang kita pakai? Kalau kita pakai pikiran Kristus, kita akan mendapatkan kemenangan. Tapi kalau kita pakai perasaan kita, perasaan itu akan menghancurkan kemenangan. Itu yang saya dapat, Bapak Ibu. Kalau pagi hari ini saya ada di sini, saya boleh kuat dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan lagu yang selanjutnya.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Haleluya. Betul, hanya Engkau Tuhan segala sumber, haleluya, untuk menolong seluruh kehidupan kami, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, ekonomi, keuangan, kesehatan, semuanya Tuhan, sumbernya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan, haleluya, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi, mau lebih taat setia lagi Tuhan, sampai mujizat-mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, yang berkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu Tuhan. Haleluya, Kau memberkati, haleluya, rumah tangganya, pekerjaannya, pelayanannya, seluruh keluarganya Kau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan terima berkat firman Allah. Kau sucikan, kuduskan hamba-Mu Tuhan, sehingga boleh menjadi saluran berkat lewat firman Allah untuk memberkati kami semua setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, nyatakan kasih kuasa-Mu, urapan pertolongan-Mu untuk kami semua. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami pohonkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Kembali kita akan belajar firman Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita akan belajar tentang SS, setia dan syukur. Dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Haleluya. Setia itu faithful, iman yang penuh, iman yang disertai dengan ketaatan, itu hasilnya setia. Dan percaya, taat, setia itu jadi satu yang tidak bisa dipisahkan. Mendengar, merenungkan, melakukan juga jadi satu. Dan orang yang setia itu tandanya senantiasa mengucap syukur. SS ya. SS setia dan syukur. SS siap sedia. Itu jadi satu semua ya. Apapun yang kita alami, kita harus bersyukur karena Tuhan sedang bekerja dan menyiapkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Setia itu di dalam Wahyu 19 ayat 13 itu firman Allah itu namanya setia ya, dia itu namanya setia. Wahyu 19 ayat 11 ayat 13 itu semua nama Tuhan. Nama Tuhan itu firman Allah, setia. Firman itu Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kalau sampai Wahyu 19 itu kita hafalkan 3 ayat. Wahyu 19 ayat 8, ayat 11, ayat 13, nanti ayat 8 kita pelajari, kita terima pakaian pesta. Sebab itu nanti kalau ke pesta harus pakai pakaian pesta. Pakaian pesta itu dikaruniakan, nanti kita belajar ya. Haleluya. Tidak pakai kebenaran diri sendiri, tetapi kita pakai kebenaran Kristus. Setia dan syukur. Syukur, bahwasanya bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya kasih setianya itu besar. Bersyukurlah. Tuhan hanya minta 3 perkara, yaitu bersukacita, berdoa, dan bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Terus masuk ke ayat 23. Kita akan terpelihara sempurna. Haleluya. Cuman diminta bersukacita, berdoa, bersyukur. Bersukacita itu terus yakin bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik. Meskipun sampai sekarang kita tidak mengerti, kita akan mengerti di sorga nanti ya. Saat kita tidak ngerti, tugas kita cuma satu, bersyukur ya. Menyembah Tuhan, puji Tuhan. Yang pertama, setia dan syukur. 1,
Yang pertama, memakai hidup untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu setia dan syukur. Yang pertama adalah memakai hidup kita ini untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Seluruh kehendak Allah ada di dalam firman Allah. 773, 692 kata kita simpan, kita renungkan. Dan perkataan firman itu berkuasa. Firman itu bisa membentuk hidup kita. Firman bisa menguatkan kita. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu firman, supaya kamu tidak menjadi putus asa, supaya kamu tidak lemah. Haleluya. Waktu bangsa Israel itu tidak bisa mendengar Musa karena perbudakan yang berat, karena dia putus asa. Sebab itu kita sudah dilepaskan. Matius 1 ayat 21. Kita sudah dilepaskan. Dan tidak hanya dilepaskan, kita terus disertai. Matius 1 ayat 23. Immanuel, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Kita sudah terima keselamatan kekal. Markus 16 ayat 8. Sebab itu kita bersyukur, kita setia. Selama di dunia ini perjalanan proses untuk membentuk kita menjadi luar biasa. Yang kita harus lakukan cuman terus kita membiarkan firman bekerja dalam hidup kita. Kita makan, kita renungkan, dan firman itu akan bekerja dalam hidup kita. Masih ingat ya? Tuhan Yesus datang ke dunia itu tujuan pokoknya itu ada dua. Tujuan pokok yang pertama ada di Matius 1 ayat 21. Dia melepaskan kita dari dosa. Dia melepaskan kita dari perbudakan, keluar dari Mesir untuk masuk Kanaan, perhentian. Sebab itu kalau menghadapi sesuatu, kita berseru nama Yesus. Yesus, Matius 1:21 itu artinya Yesus itu pelepas dosa. Kita tidak bisa lepas dari dosa dengan kekuatan diri kita sendiri. Hanya Yesus, Dia datang ke dunia, Dia mati buat kita. Pandang Yesus, Dia melepaskan kita dari dosa, Dia menyertai kita. Dan tujuan yang kedua, Dia datang untuk apa? 1 Yohanes 3 ayat 8. Dia datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Haleluya. 1 Yohanes 3 ayat 8. Pekerjaan iblis itu sudah hancur. Sekarang ini yang ada itu cuman tipu daya iblis. Cuman tipu daya. Kita sudah menang. Kita selalu berada di jalan kemenangannya. 2 Korintus 2 ayat 14. Haleluya. 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 Kita sudah menang. Sebab itu Bu Pardi selalu nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Sekarang dia sudah menang ya. Dia nyanyi bersama menantu kesayangannya ya, Pak Martinus. Nyanyi bareng sama Pak Martinus ya. Haleluya. Ku menang. Di dunia ini banyak hal yang tidak bisa kita mengerti. Haleluya. Kalau Yesus datang ke dunia dengan dua tujuan besar, kita hidup di dunia dengan dua sebab yang besar. Tadi kita belajar nomor 1, memakai hidup untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Seluruh kehendak Allah itu kalau dirangkum cuma 2, yaitu kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu tujuan kita di dunia yang pertama. Kita memiliki hubungan yang dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Henokh, Kejadian 5 ayat 24. Itu tujuan hidup kita di dunia. Jadi meskipun masalah belum selesai, jawaban atas masalah itu tidak terlalu penting.
Yang penting adalah hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Meskipun rasanya belum dijawab permasalahan kita, asal kita terus bersama Tuhan, itu sudah cukup. Mazmur 73 ayat 1. God is so good. Katakan Allah itu baik. Apapun yang kita hadapi, katakan Allah itu baik. Terus jalan sampai 23 sampai 28. Mazmur 73 ayat 23 sampai 28. Tidak ada yang lain yang kuingini di bumi selain Engkau. Yesus saja cukup bagiku. Yesus saja, firman saja cukup bagi kita. Hari-hari ini umat Tuhan dilatih untuk hidup dengan firman. Haleluya. Haleluya. Ayatnya kita lihat. Oke, next nah. Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Kita hidup di dunia supaya kita punya hubungan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita memperkenalkan Yesus kepada setiap orang yang kita jumpai. Pada setiap kesempatan kita harus memperkenalkan Yesus pelepas dosa. Kita yang sudah dilepaskan dari dosa, kita kabarkan Yesus sebagai pelepas dosa. Banyak cara untuk mengabarkan Yesus. Hidup ini harus bisa dibaca. Hidup ini harus jadi firman yang terbuka. Haleluya. Banyak hal. Kuncinya ada di Lukas 6:36. Nanti kita pelajari. Itu kuncinya, caranya kita hidup bagaimana sampai sempurna. Sempurna itu apa? Murah hati. Ada 2 ayat sempurna, Matius 5 ayat 48, Lukas 6 ayat 36. Di Matius 5:48 dikatakan kamu harus sempurna. Di Lukas 6:36 nanti kita belajar. Di situ dijelaskan apa itu sempurna. Sempurna itu murah hati. Haleluya. Ternyata Tuhan sudah menyediakan semuanya. Saat kita disuruh murah hati, Tuhan sudah memberikan murah hati. Kita diperkaya dengan kemurahan. Itu yang baru saya dapat waktu tadi malam saya berdoa. 2 Korintus 9 ayat 11. 2 Korintus 9 ayat 11. Haleluya. Kita diperkaya dengan kemurahan. Oke, kita lihat selanjutnya. Nanti kita belajar semuanya. Nomor 2 dulu. Nomor 2, setia dan syukur. Nomor 2 adalah standar kebenaran Allah harus menjadi standar kita. Kita nggak pakai cara-cara manusia, kita pakai caranya firman. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4, di situ dikatakan kita memang masih hidup di dunia, tetapi kita tidak pakai cara dunia. Kita sudah diperlengkapi dengan senjata kuasa Allah, SKA. Haleluya. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 31-32, di situ dikatakan, itu perhentian tahap 2, yaitu kita hidup bebas khawatir, tidak punya khawatir. Haleluya. Bahkan kita bisa hidup dengan iman. One day at a time. 1 hari demi 1 hari. Matius 6 ayat 33-34. Live by faith one day at a time. Hidup dengan iman. Dari sehari ke sehari. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Yang kemarin kita sudah selesaikan bersama dengan Tuhan. Besok bersama dengan Tuhan kita lewati hari ini. Matius 3:15 tadi itu gampang ya ngafalnya. Itu gandeng dengan
Ibrani 3:15. Sama 3:15. Apa kehendak Allah? Itu ada di Ibrani 3:15. Apa? Kalau engkau mendengar firman-Nya hari ini, jangan keraskan hatimu. Itu firman Allah. Menggenapkan seluruh kehendak Allah, Matius 3:15, di Ibrani 3 ayat 15. Kita hidup dari hari ke hari, ya. Banyak orang yang tidak kuat, banyak orang yang stres dan lain sebagainya karena masalah kemarin, masalah yang lalu masih membebani kita. Kita kepikiran dengan masa depan kita, ya. Seperti yang sering saya saksikan, saya punya anak laki 2, ya. Tentu banyak persiapan yang harus disiapkan. Tetapi saya terus berdoa kepada Tuhan. Anak itu anaknya siapa? Anaknya Tuhan, ya. Kita cuman dititipi. Jadi kita lakukan tugas kita dan Tuhan mengatur dengan sempurna. Mungkin semua sudah tahu ceritanya, ya. Bahkan Vindo lahir, Bu As tahu, ya, mulai kecil di sini, ya. Sampai sekarang jadi guru sekolah minggu ini, ya. Haleluya. Novi mulai di perut juga, ya. Haleluya. Ini semua setia dan syukur semua ini yang di sini, ya. Haleluya. Saya terus berdoa. Saya tidak pakai cara-cara biasa seperti orang tua yang menyiapkan anak-anaknya dengan cara yang biasa. Saya terus berdoa. Allah punya cara yang luar biasa. Yang penting kita tidak boleh malas. 1 Korintus 15 ayat 10. Harus kakak, harus kerja keras, tapi jangan kerja paksa, ya. Abdi Allah itu kerja keras. Orang yang kerja paksa itu abdinya mamon. Haleluya. Kita harus kerja keras. Tetapi bukannya aku, kasih karunia Allah yang bekerja di dalam aku. Harus kerja keras. Kerja keras itu mungkin tidak ada orang yang lihat. Kita berdoa, bergumul dalam doa. Kolose 4 ayat 12, ya. Kolose 4 ayat 12 itu gandeng dengan Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah itu hidup dan kuat. Kolose 4 ayat 12 itu kita itu sudah dewasa, yakin sepenuhnya akan kehendak Allah. Gabung dengan Pengkhotbah 4 ayat 12. Itu caranya menghafalkan firman. Sama semua angkanya, ya. Ibrani, Kolose, Pengkhotbah, semua 4 ayat 12. 2 itu kuat, tetapi 3 lebih kuat. Itu ayat untuk waktu Novi lamaran juga, ya. Khotbah 4:12, saya dulu menikah juga dapat ayat itu. Kristus mempersatukan dengan cara yang luar biasa. Firman, yakin sepenuhnya akan kehendak Allah, ya. Nomor 2 sekarang kita lihat ayatnya yang nomor 2, Lukas 6 ayat 36. Ini yang tadi saya bilang, ya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36 ini gandeng dengan Matius 5 ayat 48. Coba dibaca, ya. Kita akan tahu bahwa itu jadi satu. 5:48 itu perintah untuk sempurna. Dan 6:36 itu dijelaskan apa itu sempurna. Sempurna itu murah hati. Tadi ayatnya di 2 Korintus 9 ayat 11. Mari kita lihat sebentar. Yang itu tidak ada di sini, ya. Itu saya baru dapat. Saya waktu baca itu saya bersyukur, Tuhan itu luar biasa, ya. Kita itu disuruh murah hati. Ternyata kita itu sudah diberi murah hati. Jadi semuanya itu sudah dikaruniakan. Karunia Allah itu luar biasa. 2 Korintus 9 ayat 11. 2 Korintus 9 ayat 11. Kamu, akannya itu tidak ada, ya. Kamu diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Tidak hanya diberi, tapi diperkaya dengan segala macam kemurahan hati. Untuk apa?
yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Tujuan kita hidup itu supaya semua orang bersyukur atas karunia Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Dia luar biasa ya. Dia sudah menyediakan semuanya, bahkan mulai ayat 10 naik ke atas. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Kita disuruh nabur pun benih juga sudah disediakan. Dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Baca firman, baca firman, baca firman. Di situ kita akan melihat karya Kristus yang luar biasa. Karya Kristus itu kita renungkan dan bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Berkembang dan berbuah. Berbuah dan berkembang. Haleluya. Sehingga orang bisa melihat PGS, bukan Pasar Grosir Surabaya. PGS apa, masih ingat? PGS, pintu gerbang sorga. Haleluya. Gereja harus menjadi pintu gerbang sorga. Hidup kita harus menjadi pintu gerbang sorga. Orang bisa melihat sorga dalam hidup kita. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya, haleluya. Terus yang ketiga, gaya hidup Kristus harus menjadi gaya hidup kita. Penting ya. Saya sangat sedih kalau ada anak Tuhan tidak memiliki gaya hidup Kristus. Mungkin contoh-contoh yang sederhana, cara kita memberi uang ke Pak Ogah yang di pinggir jalan. Saat kita makan ada pengamen yang datang ya. Memang mengganggu kita ya. Kita jangan berpikir mengganggunya. Bagaimana dia bisa melihat sorga dalam hidup kita. Haleluya. Kita jangan pakai cara-cara dunia ya. Cara menunjukkan kasih Kristus itu sangat banyak. Bagaimana cara kita mungkin memberi Pak Oga cuma buka jendela, cuma kasih gini aja, atau selamat malam Pak, dan lain sebagainya. Banyak cara sampai orang merasakan adem ayem kalau ketemu kita. Mungkin tidak banyak, mungkin kita tidak bisa kasih uang dan lain sebagainya, tapi cara kita bagaimana? Murah hati. Gaya hidup Kristus harus menjadi gaya hidup kita. Belas kasihan. Bagaimana Tuhan memandang mereka? Tuhan mati untuk seluruh dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Bapak Gembala sering mengajarkan tinggal ditambahkan 1 di depannya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kita juga harus jadi seperti Yesus. Jangankan memberi nyawa, kita sedang makan aja ada orang yang genjang-genjang kita pegel ya, ganggu aja. Nggak, sana. Itu bukan gaya hidup Kristus ya. Meskipun mereka ganggu kita, tapi bagaimana kita diganggu? Belum dibunuh loh itu kita, masih diganggu. Mungkin duduk enak-enak harus ke mobil ngambil uang, mungkin uangnya di mobil. Bagaimana gaya hidup kita? Firman itu tidak terlalu tinggi-tinggi kok. Saya tidak mau mengajarkan firman yang cuma teori tinggi-tinggi aja. Bagaimana hidup kita sehari-hari? Apa itu pelayanan? Apa itu penginjilan? Tidak usah teori yang tinggi-tinggi. Setia dan syukur, penuh belas kasihan, penuh kasih, semua sudah dikasih. Roma 5 ayat 5.
Kita itu sudah terima kasih Allah, kita sudah terima Roh Kudus, kita punya rumah di sorga. Haleluya, haleluya. Vero sering bilang ya, nggak apa-apa nggak punya rumah di sini ya. Katanya mamaku punya rumah di sorga, jos ya. Haleluya. Rumah di sorga Tuhan sedia, bukan rumah biasa. Waktu ku sampai, senang hatiku, rumah di sorga terbuka terus. Oleh apa? Oleh darah Yesus Tuhanku. Bukan oleh kebaikan kita, bukan karena kita melakukan PPHK kita bisa masuk surga. Bukan itu. Kita melakukan semua itu karena rasa syukur kita kepada Tuhan ya. Hati-hati, jangan dibalik terus ya. Semua itu kasih karunia, dihafalkan, dibaca berulang kali dan dihafalkan. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kalau enggak hafal semuanya, hafal judulnya aja. Judulnya apa? Efesus 2 ayat 1 sampai 10 itu apa judulnya? Semuanya adalah kasih karunia. Haleluya. Dihafalkan. Dan itu firman itu kerja dalam hidup kita. Kalau kita sudah terima kasih karunia, tandanya kita juga membagikan kasih karunia, diperkaya. Haleluya. Untuk apa sih kita berbuat baik itu? Coba kita lihat di Matius sebentar. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa terusannya? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Dulu saya pernah ya, waktu anak-anak saya masih kecil, saya itu didatangi rombongan pengamen, bukan satu orang ya, lebih dari 5 orang, kira-kira mungkin 10 orang mungkin, anak kecil-kecil ngamen ya. Saya waktu jaga anak saya, waktu itu saya ada berkat, karena anaknya 10, saya enggak kasih cuma 1 orang, nanti rebutan ya. Karena ada berkat itu sering dititipkan kepada kita, Tuhan itu punya tujuan, untuk apa? Waktu itu saya bagikan ya. Nih, loh Bu, cukup Bu. Sampai orangnya sampai bilang, Bu cukup Bu, 1 aja ya. Karena 1 aja jumlahnya cukup lumayan saat itu ya. Tapi saya saat itu sedang ada berkat ya. Dan saya lihat cukup dibagikan untuk 10 anak ini. Saya bagikan satu-satu. Anak saya mungkin lihat ya, rekamannya masuk. Dan 10 anak itu sampai sekarang kalau ketemu saya, anaknya dulu kecil-kecil ya, sekarang anaknya sudah besar-besar. Kalau ketemu saya sendiri lupa. Saya itu biasanya kalau ngasih itu malah lupa. Tapi kalau dikasih itu ndrodok. Biasanya saya itu ndrodok ya. Saya lebih senang ngasih daripada dikasih. Saya kalau dikasih itu hati itu bisa tidak karu-karuan rasanya. Kepikirannya itu lama. Tapi kalau saya ngasih biasanya saya lupa. Saya sudah lupa sama anaknya. Sampai sekarang sudah besar-besar, kalau ketemu saya gimana? Bu ya. Mereka manggil saya atau dia panggil Yesus dalam kita. Ingat ya ayatnya, Markus 9:40, Lukas 9:50, sama 9-nya. Markus 9:40, Lukas 9:50. Orang yang di pihak kita, yang tidak melawan kita, itu ada di pihak kita. Bagaimana membuat seseorang masuk di dalam pihak keselamatan? Kita enggak pamrih, melakukan sesuatu enggak pamrih, tidak mengkristenkan mereka dan lain sebagainya. Kita lakukan dengan kasih. Kembali saya sering tanya, yang sedang ngasih 10 anak itu saya atau Tuhan? Tuhan sendiri. Tuhan mengasihi 10 anak itu, dan Tuhan titipkan lewat berkat itu lewat saya, dan terserah saya mau bagikan enggak. Kalau saya enggak mau, Tuhan akan pakai orang lain, dan saya
lewat sudah kesempatan itu. Haleluya. Kita harus peka. Haleluya. Every moment. Pergunakan setiap kesempatan. Saya mungkin ketemu anak mereka bersepuluh tuh cuma sekali mungkin ketemunya. Saya waktu di jalan soalnya. Jadi ketemu 10 anak itu. Haleluya. Banyak kesempatan yang kita lalukan begitu saja. Dan kita jadi tidak semakin peka sama Tuhan. Mari jemaat GPPS Trapodo meskipun nggak banyak tapi jadi orang yang luar biasa ya. Penuh belas kasihan, itu kaya. Apa sih kaya itu? Kaya itu tidak dilihat dari apa yang kita miliki. Kaya itu dilihat Tuhan dari apa yang kita tabur. Beda ukurannya sama dunia. Kalau dunia melihat kaya, oh rumahnya 10, mobilnya 10, pabriknya 10, itu kaya. Itu ukuran dunia. Tetapi ukuran firman, apa yang kita kirimkan ke sorga mulia. Saat itu Tuhan berbuat buat 10 anak itu, saya sendiri sedang menyimpan harta di sorga. Haleluya. Tuhan sediakan semuanya. Ayo kita punya belas kasihan. Mungkin bukan berupa uang, mungkin senyum yang enggak, jadi orang itu enggak mencekno gitu loh ya. Bahasa Indonesia yang mencekno itu apa ya? Pokoknya jadi orang itu lihat aja enggak seneng orang ya. Atau kita jadi orang yang penuh kasih Kristus ya. Ayo, firman ini bukan teori. 773-692 mulai dipraktekkan. Bukan teori, bukan dibaca Kejadian sampai Wahyu. Saya mungkin 6 hari selesai Kejadian sampai Wahyu, tapi saya di luar melewati orang ya dilewati saja gitu. Ada sedang enak-enak makan, ada yang minta, jangan ganggu aja. Percuma saya baca firman. Tidak ada gunanya firman ini. Firman tidak bekerja di dalam hidup saya. Dan itu ada catatannya. Hati-hati ya. Di sebelah kita itu selalu ada malaikat. Ibrani 1:14. Malaikat itu bisa menolong kita dan mencatat semuanya. Kita itu punya asisten loh. Kita itu punya malaikat. Semua itu ada catatannya. Gaya hidup Kristus ayatnya nak sekarang 1 Yohanes 2 ayat 6. Gaya hidup Kristus harus menjadi gaya hidup kita. Ini Bapak Gembala juga pernah ngajari ini tentang wajib itu ya. Salah satunya ini wajib ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia apa? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. Sebentar, saya dengar satu ayat yang tadi cuma saya sebutkan itu ya. Mari kita baca, itu penting. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Coba 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4 ya. Perhatikan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Perhatikan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Haleluya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 6. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Dan selanjutnya, banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan. Mari, saat baca itu harus rendah hati, lemah lembut, rendah hati, sampai firman itu bekerja dalam hidup kita. Nanti yang kerja firman sendiri. Saya melakukan semua itu bukan dengan kekuatan diri sendiri. Tidak ada manusia baik ya. Tetapi kita menjadi saluran, seperti sarung tangan yang dipakai dokter ahli bedah. Habis dipakai sarung tangannya, ya sudah dibuang sampah. Haleluya. Sarung tangannya tidak bilang, itu yang bedah aku loh. Bukan kan?
Haleluya. Mari kita terus jadi orang yang luar biasa. 4 tahan uji. Tahan uji ini bicara tentang karakter. Ini yang kita bawa pulang. Yesaya 66 ayat 22 dikatakan karakter, nama. Itu yang nanti kita bawa pulang. Apakah kita tahan uji, punya karakter Kristus? Tahan uji, karakter itu dibentuk dengan tahan uji. Semakin banyak ujiannya, karakter kita akan semakin terbentuk, ya, seperti TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ya. Kita terus sampai 5S mungkin, ya, senantiasa siap sedia setiap saat, ya, sampai S5, ya. Jemaat GPPS Tropodo S5 semua, ya. Senantiasa siap sedia setiap saat. Siap. Haleluya. Mari miliki hidup yang siap menghadap Tuhan. Sampai nanti Tuhan ketemu kita itu gimana? Hambaku yang baik dan setia, memberi makanan pada waktunya, ya. Saya sering cerita, ya, dulu saya waktu kecil itu tinggal orang tua saya. Senin pagi orang tua saya berangkat, Sabtu malam orang tua saya baru pulang kembali Surabaya, ya, Tulungagung, Blitar semua, ya. Setiap dalam perjalanan saya berdoa, nggak ada yang nyuruh, ya, tapi saya tahu ini orang tua saya dalam perjalanan. Sampai di rumah mesti orang tua saya itu pegang kepala saya. Sudah, mama papa sudah sampai rumah, kamu tidur sekarang. Banyak hal yang kita lakukan. Saya sudah tidak bisa melakukan itu lagi, papa mama saya sudah di sorga. Setiap kesempatan, apa yang bisa kita pakai untuk Tuhan? Mari. Haleluya. Itu namanya hora. Kita ngomongnya hore, ya. Itu asalnya dari hora. Hora itu kalau kita klop kairosnya Tuhan tuh klop, kita pakai setiap hari, kita pakai kairosnya Tuhan, pakai kesempatan. Itu nanti kita namanya hora, ya. Banyak sekali kesaksian. Mungkin Pak yang jual bakwan dulu, ya, sekarang sudah besar, ya. Kecil nggak bisa ngitung, bakwan satu harganya 150 zaman dulu. Kalau beli 5 dia bingung. Saya ambilkan buku, saya ambilkan pulpen, saya ajari ngitung, ya. Anaknya masih kecil, ya. Dan anak itu ingat. Kalau sudah besar dia bilang, "Bu, saya dulu pernah diajari Ibu ngitung harganya bakwan 5 kali 150 itu berapa." Haleluya. Apa yang bisa kita lakukan? Oke. 4 sekarang tahan uji ayatnya di Roma 5 ayat 4. Yang sering hafalkan, kita hafalkan Roma 5 ayat 5, ya. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Mari kita terus bersyukur, ya. Kenapa kita terus bersyukur? Karena kita adalah nomor 5, biji matanya, ya. Biji matanya. Haleluya. Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Mari kita terima 3, rangkep 3. Nomor 1, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Bersyukur, ya. Luar biasa, setia dan syukur. 6, pakaian pesta. Ini tadi kita sudah singgung sedikit ayatnya, Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya, perhatikan kata kuncinya itu dikaruniakan. Dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kita melakukan PPHK itu juga dikaruniakan, bukan usaha kita sendiri, ya. Dikaruniakan, kita pakai
Itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Benar itu firman, kudus itu firman Allah, kudus itu Roh Kudus, benar itu firman, semuanya itu semua. Kita harus pakai pakaian pesta. Kalau pakai kebenaran diri sendiri, Tuhan, aku sudah melakukan ini dan ini dan ini, aku tidak kenal kamu. Perhatikan. Haleluya. 7. Penuh buah kebenaran. Ini ayatnya gampang, sering diulang. Filipi 1 ayat 11. Ini bahasa aslinya the righteous character. Karakter Kristus, karakter yang benar ya. Filipi 1 ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang, nah kata kuncinya ini, dikerjakan, dikaruniakan, dikerjakan. Haleluya. Yesus sendiri yang kerja. Kita tinggal nurut mau apa enggak. Mau jadi alatnya enggak, mau jadi hambanya enggak. Nurut itu aja juga dikaruniakan kok. Semua tinggal terima, sebab itu setia dan syukur ya. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk apa? Memuliakan dan memuji Allah, firman-Nya. Haleluya. Setia dan syukur. Mari. Setia dan syukur ini dua kata yang saya ambil dari 773692. Saya ambil dua kata, setia dan syukur, ada semua di sini. Saat kita merenungkan mungkin banyak ya, cuman dua kata ini sambil jalan nanti renungkan setia dan syukur. Nanti setia itu akan membentuk hidup kita, kita jadi orang yang limpah syukur. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Allah ya. Perlu kita terus meningkatkan lagi untuk melakukan seluruh kehendak Allah ya, dengan setia dan bersyukur. Haleluya. Jadi kita masih diberi kesempatan, itu berarti ada banyak hal yang masih perlu kita benahi, kita lakukan ya dalam kehidupan ini. Saudaraku, waktu saya membaca tentang surga dan neraka itu ya, ada orang yang dibawa ke neraka, surga neraka ini ditanyai sama Yesus ya. Dia sudah dibawa melihat surga dan neraka, tapi ditanyai, kamu mau milih surga apa neraka? Dia bingung ya. Dia pikir dia itu hidupnya sudah benar toh. Oh, dijak jalan-jalan ke surga sama neraka. Kan uripnya wis bener. Tapi Tuhan tanya gini, kamu pilih surga apa neraka? Sampai dia melungu. Ya. Kemudian waktu dia kembali, ya rohnya dikembalikan, dia menangis, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok engkau nanyai aku milih surga apa neraka? Lah aku kan sudah dibawa jalan-jalan ke surga ke neraka. Kok disuruh milih lagi? Setelah dia berdoa, dia menangis. Roh Kudus mengingatkan dia, ya, kamu pernah memalsui ijazah untuk masuk ke untuk bisa kerja. Ya, tidak tahu S1, S2 atau S3. Itu harus dibereskan dulu. Dia tidak sadar kalau dia punya dosa yang belum dibereskan. Ya, kamu masih mangkel sama dulurmu itu. Ya, itu belum dibereskan. Makanya Tuhan tanya, kamu milih surga apa neraka? Padahal sudah diajak jalan-jalan ke sana. Ya. Nah, itu gambaran itu mengingatkan saya, mengingatkan saudara. Ya. Tadi perbuatan-perbuatan orang kudus. Ya. Memang masuk surga itu iman. Tapi iman disertai perbuatan yang orang-orang kudus. Iman itu bisa sempurna. Kita bisa tinggal di sana. Ya. Jadi perlu ya kita membereskan, seperti tadi Bu Henry menyaksikan tentang belajar berbuat baik, ya toh. Itu bukan untuk masuk surga, tapi itu ada kaitannya, ya, ada gandengannya. Tadi Bu Henry juga menyampaikan setia dan syukur itu gandengan, ya toh. Berjaga berdoa itu gandengan, ya. Penuh firman Allah Roh Kudus itu gandengan, tidak bisa dipisah.
Jadi seluruh isi Alkitab ini ya satu rangkuman yang harus kita lakukan semua, tidak bisa dipisah, tidak bisa diambil satu-satu. Ya, mari. Jadi kesempatan pada pagi hari ini ya kita diingatkan apa-apa yang belum kita bereskan, ya, belum kita lakukan. Mungkin sudah sebagian, mungkin sudah melakukan ini, yang ini belum. Ya, mari ya, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tuhan Yesus pasti mengingatkan kita untuk menuntun di jalan yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih buat kesempatan, haleluya, ibadah pada pagi hari ini. Engkau memberikan kesempatan kami untuk mengoreksi diri kami kembali, apa yang masih belum kami kerjakan, apa yang belum kami lakukan, apa yang belum kami selesaikan. Haleluya, haleluya, baik secara jasmani, secara rohani. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kami semua. Roh Kudus memberikan kekuatan kami untuk bertindak, untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah, sehingga kami boleh menjadi benar seluruhnya dan sempurna sama seperti Bapa di sorga. Tolong kami, kuatkan kami, topang kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah semakin hari semakin boleh hidup kudus, hidup yang cocok dengan firman Allah. Terima kasih Bapa, dan kami boleh melakukannya dengan setia dan senantiasa mengucap syukur buat segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Engkau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu Bapa. Jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini dengan masalah, persoalan, pergumulan, kebutuhannya, hamba-Mu mohonkan belas kasihan kemurahan dari Allah Bapa. Haleluya. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita senantiasa, baik dalam rumah tangga, usaha pekerjaan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, persembahan kami naikkan ke hadirat Allah Bapa di sorga. Hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Jangan lupa besok minggu depan perjamuan kudus bisa lewat streaming ya, sorenya. Puji Tuhan.